مبين. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس التي تستغاث في manusia mengetahui wong berjilu kang najubaken kami jenengan qauluhu pengendikannya atau ucapannya Allah fil hayati dunya di dalam kehidupan dunia wala yujibuka orang najubaken kami jenengan Muhammad fil akhirati di dalam akhirat. Wala karena belayan nyaman ni'tiwadi karena mengada wa yusyriku lan mempersaksikan diaman Allah ing Gusti Allah ala ma fi qalbihi dengan sebarang kang ana ing dalam hati iman annahu ing setuhune iman iku wafiq nyocowi li qawli malai pengertian iman wa huwa al-yaman iku aladul khisomi kang perase musuh syadidul khusumati kang banget musuh ini laka mari jenengan Muhammad wali atba'ika dan mari piro-piro ikuti jenengan Muhammad li'adawati karena musuh ini laka mari jenengan wa huwa utawi yaman iku al-ahnasu bin syarif al-ahnasu bin syarif ahnas bin syarif kana munafiqon ana ahnas iku munafiqon wa munafiq halwal kalami kang manis omongane lin nabi maring kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang iku hale sumpah sapa ahnas annahu ing setuhune ahnas iku mukminun wa mukmin bihi ing kanjeng Nabi wa muhibbun lahu lan kang demen ya ahnas lahu maring Nabi fayudni maka marki hiya ahnas majlisahu ing majlis kanjeng Nabi akan tetapi fa'aqdaballahu fi dzalik maka membobadakan ing ahnas sapa Allah Gusti Allah fi dzalika dalam mengkonon kang disebut wa marra lan lunga liwat sapa ahnas bisyar'in kelawan siji pertanian wa umurin lan siji peternakan di ba'dil muslimina mari sebagian wong muslim fa'aqahu maka ngobo bakar dia ahnas ing zab wa aqaraha lan nyembelih ya ahnas ing umur wa minan nasi may yujibuka qawluhu fil hayatid dunya sebagian di antara manusia Allah menyebutkan bakal ada orang yang ucapannya itu membuat kita takjub, membuat kita kagum. Orang yang ucapannya seolah-olah dia seolah-olah benar, bahkan membuat pendengarnya menjadi terheran-heran, terhipnotis sampai punya perasaan ta'ajub atau bahasa Indonesianya takjub, kagum. Ucapannya dalam urusan dunia, fil hayati dunia di dalam kehidupan dunia, bukan tentang urusan akhirat. Tujuannya hanya tujuan kehidupan dunia, bukan tujuan akhirat. Yang lebih berbahaya orang tersebut yushhidullaha ala ma fi qalbihi, mempersaksikan dirinya kepada Allah tentang apa yang ada dalam hatinya. Artinya dalam berucap, dalam membuat orang takjub, orang ini
bawa-bawa nama Allah. Demi Allah, pokoknya mah anu A, B, C, D dan seterusnya. Dalam perkataannya supaya orang itu takjub, Allah dilibatkan dengan tujuan orang tersebut bisa mempercayai apa yang telah dikatakannya. Bukan hanya terjadi pada zaman Rasulullah. Kalau kita lihat dari struktur kalimatnya, ayat ini menggunakan fi'il mudhari yang artinya terjadi zaman Rasulullah pada saat itu dan bisa jadi terjadi juga pada zaman-zaman setelah Rasulullah. Ayat ini ditujukan bagi mereka-mereka yang mempunyai sifat munafik. Perkataannya manis, perkataannya bikin kagum, perkataannya bikin takjub. Bahkan tidak jarang di antara mereka yang membawa nama Tuhan untuk membuat orang lebih percaya. Jadi orang munafik itu ya bawa-bawa Tuhan supaya orang yang diajak bicaranya percaya terhadap apa yang dikatakannya. Kalau ketemu orang seperti ini, maka Allah sudah mewanti-wanti kita dengan kalimat wa huwa aladul khisam. Orang seperti itu ialah aladul khisam, sekeras-kerasnya musuh, syadidul khusumati, musuh-musuh yang paling sulit untuk dikalahkan. Makanya dalam peribahasa bahasa Indonesia ada yang namanya musuh dalam selimut. Musuh dalam selimut itu bisa dikatakan sebagai musuh yang berupa orang-orang munafik, yang artinya orang itu ada dalam circle kita, ada dalam ruang lingkup kita, tapi sebenarnya menggerogoti. Dalam dunia sosial, orang itu akan sulit menghadapi musuh yang mempunyai rupa seperti rupa teman, mempunyai rupa seperti rupa sahabat, mempunyai muka seperti muka keluarga, daripada menghadapi musuh yang bentuknya benar-benar musuh. Begitupun Rasulullah. Jangankan kita yang Ustadz juga belum sempurna ya. Terus kiai yang jauh, komo apalagi wali, apalagi nabi, apalagi rasul. Nabi Muhammad saja diceritakan di sini itu merasa takjub dengan salah satu ucapan orang munafik yang bernama Ahnas bin Syarif. Bahkan Allah tegaskan, qau yujibu qawluhu fil hayatid dunya. Nabi Muhammad itu merasa takjub, merasa kagum dengan omongan-omongannya karena dia bawa-bawa nama Allah, yushhidullaha ala ma fi qalbi. Apa yang telah dirasakan oleh Nabi Muhammad SAW juga dahulu pernah dirasakan atau pernah dilalui oleh Abina Sayyidina Adam alaihissalam, yaitu tergelincirnya Sayyidina Adam karena ada omongan manis dari iblis. Wa qasamahuma inni lahuma laminan nasihin. Iblis itu bersumpah kepada Adam dan Hawa, mengatakan demi Allah dan gua ngasih tahu doang ini yang namanya buah ultima ya, deketin aja dulu dah, gak usah dimakan juga, deketin dulu. Jadi karena iblis itu bawa-bawa nama Allah dalam percobaannya menggoda Adam, maka Sayyidina Adam alaihissalam
itu beranggapan bahwa lah masa iya sih orang bohong bawa-bawa nama Allah, berarti ini mah bener nih. Iblis ngasih tahunya bahwa inilah malam minan nasi itu bener bikin nasihat, ini mah enggak bakal menjerumuskan. Ternyata Allah itu hanya dijadikan sebagai tameng supaya omongan iblis dipercaya oleh Nabi Adam. Dan itu kejadian lagi pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang bernama Akhnas bin Syarif, omongannya manis, omongannya baik, omongannya bikin kagum, ditambah yusjidullah ala ma fi qalbi, bersumpah bawa nama Allah bahwa dia adalah orang beriman, bakal siap mendukung perjuangan Nabi. Makanya Allah katakan bahwa aladul hisor yang kayak begitu rada susah dilawannya. Lebih baik melawan orang-orang dari negara lain, kelihatan kulitnya beda, matanya beda, rambutnya beda, dadanya beda, daripada melawan bangsa sendiri. Itu juga dikatakan oleh para pejuang-pejuang nasional di Indonesia. Masih mending lawan Belanda gampang. Nanti kata Soekarno kalau nggak salah, nanti kalian akan merasakan berperang melawan bangsa sendiri, karena bangsa sendiri itu mengaku bahwa dia orang-orang Indonesia, tapi dalam praktiknya dia menggerogoti. Nah itu aladul hisor. Orang munafik itu aladul hisor. Ayat ini kemudian memberikan pengetahuan kepada kita bahwa di sekeliling kita pasti bakal ditemukan. Rasulullah saja menemukan orang munafik, padahal Rasulullah itu bisa saja dia dikasih kehebatan untuk mendeteksi bahwa ini orang munafik. Kan diceritakan di sini Rasulullah itu dikagum-kagumi oleh bahasa-bahasanya yang halus, sampai kemudian dikasih tahu oleh Allah bahwa wa minan nasi mayujibuka qawluhu fil hayatid dunya. Apalagi kita harus waspada bahwa bisa jadi yang menggerogoti kita, yang menghancurkan kita, yang menghancurkan organisasi, yang menghancurkan organisasi RT kan biasanya warganya sendiri. Bener Bang, hebat. RT punya warga 100 orang, 90 nurut, 10 ngebangkang, ribet ngurusin 10-nya. Mana orang kita sendiri diusir, ya kagak enak. Ya, ada ngeribetin itu tuh yang 10 itu aladul hisor. Berarti nggak ada. Itu yang 10 itu aladul hisor, susah buat dipernaikkan. Dan pada setiap zaman, pada setiap waktu, pada setiap organisasi, pada setiap perkumpulan, itu pasti bakal ada orang-orang yang seperti itu. Pasti bakal ada, karena itu sudah menjadi sunnatullah. Jangan kemudian kita berharap bahwa hidup kita mulus-mulus aja, jangan. Gak akan bisa. Semua orang pasti mengalami punya orang-orang di sekelilingnya yang mengkhianati, karena itu sudah konsekuensi kita menjadi manusia. Kalau nggak mau ada yang mengkhianati, ya jangan jadi manusia. Jangan kemudian menggerutu, kurang apa gua dari kemarin nolongin aja bikin KTP, gua tolongin, surat keterangan tidak mampu gua bikinin, bansos gua bantuin, kira kayak begini kagak mau. Jangan begitu, jangan. Nabi Muhammad gak pernah ngomong begitu. Oh iya, memang udah ditentukan oleh Allah bahwa orang-orang yang bergelar aladul hisor itu pasti ada. Tinggal kita sikapi saja seperti sikap yang dilakukan oleh Nabi dan Muhammad. Oh ya udah, kalau begitu udah jangan urusin, berarti udah jangan terlalu kita perhatikan menjadi prioritas, biarkan aja. Toh nantinya juga orang-orang seperti itu akan merasakan dampaknya sendiri. Nah, si Akhnas bin Syarif ini dilanjutkan oleh Allah ceritanya pada ayat 205. Awalnya dia mengaku iman kepada Allah di
di depan Rasulullah mengatakan annahu mu'minun, kemudian mengatakan bahwa aku pun cinta kepada engkau wahai Nabi. Bahkan si Akhnas bin Syarih ini ikut kalau Nabi Muhammad lagi ada pengajian, lagi kumpul-kumpul membahas ayat-ayat Al-Quran, membahas firman-firman Allah, ikut nongkrong, ikut nimbrung, kayak iya, kayak bener. Ya. Tapi wa idza tawalla sa'a fil ardi yufsida fiha wa yuhlikul harta wan nasl. Lan nalikane balik nalikane budal iya Akhnas angka saking jenengan Muhammad sa'a melaku jalan fil ardi ing dalam bumi liufsida drap merusak ia Akhnas fiha ing dalam bumi wa yuhlikal harta wan nasl lan ngecurakan ia Akhnas al harta ing tanaman wan nasl lan ing binatang-binatang ternak. Mengaku bahwa dia menyukai Rasulullah, cinta kepada Rasulullah, dan mengatakan bahwa aku juga mencintai pengikut-pengikut engkau wahai Muhammad. Tapi pas pulang dia lewat di depan perkebunan, pertanian, sama kandang-kandang unta, kandang-kandang kambing, kandang-kandang sapi kalau di Indonesia. Pulang dari pengajian itu perkebunan dibakar. Siapa ini orang mukmin ini mah dibakar sama Akhnas. Lewat ke peternakan, kandang-kandangnya, kambing-kambingnya disembelih. Dengan tujuan Akhnas itu melakukan propaganda seolah-olah ini ada penyerangan dari orang luar. Padahal itu adalah dari dalam diri kaum mukminin, kaum muslimin sendiri. Jadi kalau sudah terjadi propaganda, kalau sudah terjadi fitnah yang meluas di masyarakat, maka nanti akan timbul kekacauan, timbul perselisihan, saling mencurigakan. Nah, inilah salah satu sifat orang munafik. Idza hadatsa kadzaba. Wa yang terakhir apa? Wa idza akhlafa wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Kalau ngomong ya pasti bohong. Ketemu sama Nabi Muhammad ngomong A, ketemu sama orang-orang kafir ikutan ngomong orang kafir. Ke caleg yang ngomong iya siap kita turutin, tarik ke nyoblosono ya. Datang lagi caleg, iya oke udah pasang aja. Nah, itu tuh namanya bahwa aladul hisab. Pas penghitungan suara, di sini cuma dapat 10 suara doang. Kemarin dapat serangan fajarnya mah 100 biji, dapatnya cuma 10 biji. Itu berarti di dalamnya Bang Barat ada aladul hisab. Ya, akhirnya timbul kecurigaan, ini siapa yang bermain? Iya. Bang Baratnya curiga, jangan-jangan orang KPU yang bermain. Kan akhirnya timbul kecurigaan. Jangan-jangan ada orang KPPS yang suratnya dicoblos kebanyakan. Nah, kecurigaan itu menimbulkan fitnah, menimbulkan kekacauan, berawal dari adanya orang-orang yang mempunyai sifat-sifat munafik. Nah, lantas ayat ini juga memberikan pelajaran kepada kita bahwa ada kalanya suudzon itu dibenarkan, ada kalanya negatif thinking itu dibolehkan, ada kalanya curiga terhadap orang bisa melakukan tindakan negatif dihalalkan, yaitu terhadap orang-orang yang memang sepatutnya kita curigai. Boleh begitu mah? Iya. Yang tidak boleh kita suudzon adalah dalam ranah ibadah. Dalam ranah ibadah nggak boleh suudzon. Kayak itu orang sholat juga kan, sholat juga pengen kelihatan bener aja, nggak boleh. Dalam ranah ibadah mah nggak boleh suudzon. Antar udahan sholat, kalau emang orang itu dicurigai, lanjutin lagi suudzonnya.
Kalau polisi nggak punya suudzon, nggak bisa nangkep orang. Kalau KPK nggak punya suudzon, nggak bisa nangkep koruptor. Awal polisi, KPK, aparat semuanya bisa nangkep penjahat berawal dari suudzon. Jadi suudzon itu nggak semuanya negatif. Kepada pelaku kriminal atau orang-orang yang punten dulunya pernah tersangkut kasus-kasus yang negatif, polisi dibenarkan untuk suudzon, bisa jadi terulang kembali, kecuali kalau sudah putih baru kemudian sudah tidak dibenarkan untuk suudzon lagi. Bayangkan jika KPK tidak boleh suudzon sama pejabat, udah nggak bakal ada yang ketangkep. Awal KPK suudzon itu melihatnya begini kan, ada pegawai negeri sipil golongan 3B misalnya, dihitung-hitung gajinya mentok-mentok, take home pay-nya itu atau uang yang ada di rumahnya itu paling setiap bulan cuma 7-8 juta. Tapi ini orang rumahnya di Bali misalnya, rumahnya di Bali, mobilnya mewah, makanya mobil Alfa. Terus asal tiap bulan jalan-jalan ke Singapura, dirututin ke bapaknya melangsak ya, bukan orang kaya. Dirututin dia punya kontrakan, enggak punya kontrakan. Nah dari situ penyelidikan dimulai, suudzon dimulai. Jangan-jangan tuh, kalau udah jangan-jangan berarti udah suudzon. Jangan-jangan nih orang bla 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 bla, baru ditelusuri rekeningnya, lihat rekening dari mana aja yang masuk. Ternyata ada transfer dari Bank Barat berapa? 300 juta. Transfernya tiap bulan. Ini apa nih, dia jualan apa nih? Jualan apa nih? Ditransfer 300 juta. Terus Bank Barat ditanya, Pak Barat, ini Pak Barat transfer 300 juta tiap bulan kepada Bapak ini tujuan apa? Itu Pak, saya maju berkas biar ini. Oh sudah selesai. Ditangkap, diciduk, udah berarti gratifikasi. Itu berawal dari suudzon. Jadi bukan berarti suudzon itu haram mutlak, enggak. Suudzon itu dibenarkan dalam beberapa hal. Salah satunya suudzon itu boleh bagi para aparat dalam menegakkan hukum. Yang kedua, suudzon dalam menentukan perawi hadis. Jadi perawi hadis itu dari anu ke atas itu Imam Bukhari, Imam Muslim berhak suudzon ke perawi. Wah ini orang mau kemana. Wah kan jangan-jangan nih orang ini suka bohong, suka nyolot pecinya, suka buka auratnya. Dilihat tuh aja bener, coret perawinya. Doif karena perawinya nggak jelas, perawinya suka melakukan dosa-dosa kecil. Jadi para peneliti hadis berhak suudzon kepada para periwayat hadis demi menjaga keautentikan hadis. Jadi boleh, sama seperti yang dilakukan oleh siapa Imam Ghazali, kalau nggak salah ceritanya itu, ketika ada orang meriwayatkan hadis, kemudian pulang di tengah jalan si periwayat hadis itu dilihatin ayam Imam Ghazali nyamperin kandang kuda atau nyamperin si gerombolan kuda, dilihatin sama Imam Ghazali. Si perawinya manggil kuda seolah-olah mau ngasih makan. Kalau kata kita begitu. Kudanya nyamperin, kagak ngasih makan. Kata Imam Ghazali, ini orang udah ngomong sama kuda, coret jadi periwayat hadis. Jadi kriteria periwayat hadis itu ketat. Makanya para peneliti hadis berhak suudzon kepada para perawi hadis. Itu. Yang ketiga, suudzon boleh kepada siapa? Kepada musuh. Kepada musuh boleh suudzon. Itu bagian dari strategi. Jangan-jangan nih di sini cuma ada 20 peleton doang, perasaan dia punya 1000
1000 peleton, jangan-jangan sisanya menyerang kita dari belakang. Harus waspadai. Boleh itu, namanya suudzon dalam taktik orang. Orang main bola nggak pakai suudzon kagak beres. Baik mah, dia mah jujur, main bola jujur-jujuran nggak bisa. Main bola memang harus pakai taktik. Perang harus boleh nggak berbohong dalam perang? Boleh. Iya. Seolah-olah ngasih pasukan seluruhnya, padahal kita punya pasukan cadangan. Apakah itu dilarang berbohong? Enggak. Jadi ada beberapa hal keharaman yang selama ini beredar itu mutlak, padahal sebenarnya itu masih muqayyad, masih bisa berubah hukumnya, tergantung diletakkannya pada hal atau pada keadaan apa silakan. Ya, jadi bang, bapak-bapak semuanya jamaah, kalau malam ada orang lewat, nggak kenal, kita mikirnya jangan-jangan ada orang mau nyolong, boleh nggak? Boleh, silakan tanya. Bang, abang mau kemana? Jam 2 malam ada di gang saya. Bang udah nuduh saya, boleh, karena abang bukan orang sini, wajar saja. Bukan nuduh, ini mas saya masih praduga. Kalau nuduh mah, abang mau nyolong ya, nuduh. Tanya, abang mau ngapain jam 2 malam di sini? Saya boleh periksa nggak bajunya? Takutnya bawa kunci teh, takutnya bawa linggis buat ngebobol rumah. Kalau semua orang husnudon jam 2 malam sama maling, habis kita. Oh itu mau ke masjid kali, malam itu mau ke musola kali, mau sholat tahajud. Bukan orang sini, musola juga nggak tahu dia letaknya di mana, keluyur-keluyuran di duku, udah itu pegang air tangannya, tanya mau kemana. Dalam hal itu kita sah untuk melakukan suudzon. Boleh ya, interogasi saja, nggak apa-apa. Ketahuan bener-bener pakai kunci teh, udah bawa ke kantor polisi. Jangan ditunggu dimatiin, jangan. Tampol dikit lah, dikit biar ada celahnya. Tapi ada dosanya tetap. Kalau dia tuntut, Pak saya ditampol Pak tadi Pak, lama yang nangkap saya, itu kalau dia tuntut kita kena. Ya. Jadi jangan ditampol. Kalau berani tanggung jawab habis ditampol lagi udah jadi masalah. Kena kisos namanya. Al anfu bil anfi wal udhuna wal udhunu bil. Kalau ditampol pipinya ya siap pun ditampol lagi, giginya rontok ya siap pun dirontokin lagi, kupingnya cedera siap dicederain lagi. Wallahu la yuhibbul fasad. Allah tidak menyukai terhadap kerusakan. Kerusakan apapun yang ada di bumi ini itu tidak disukai oleh Allah. Kita yang punya sikap, punya kebiasaan merusak nggak disukai oleh Allah. Ini menandakan bahwa punya kebiasaan merusak itu salah satu dari sifat orang-orang munafik. Kebiasaan merusak adalah salah satu sifat dari orang-orang munafik. Karena orang yang betul-betul cinta, orang yang betul-betul beriman tidak mungkin merusak. Kalau masih merusak berarti imannya masih apa? Masih yujibu qauluhu fil hayatid dunya, omongan doang beriman. Tapi kalau masih merusak mah ya sama aja. Hanya sekedar perkataan belaka, tidak ada aplikasinya, tidak ada praktiknya. Maka Allah akhiri ayat 205 dengan kalimat Allahu la yuhibbul fasad, itu memberitahu kepada kita bahwa salah satu indikasi orang itu bagian dari aladul khisam adalah orang-orang yang melakukan kerusakan. Kerusakan apa aja? Baik kerusakan moral, kerusakan sosial, maupun kerusakan-kerusakan pada bumi. Merusak jalan, merusak tanaman, merusak pepohonan. Kalau diaplikasikan dalam kehidupan modern, kan banyak para pengusaha-pengusaha yang ngomongnya begini, Pak,
Lurah, Pak RT, Pak Camat, saya ini ingin membangun Kabupaten Tangerang supaya Kabupaten Tangerang maju, supaya Kabupaten Tangerang hebat. Saya akan membangun perumahan-perumahan di pinggir laut. Itu kan bahasanya manis, bahasanya membangun. Pada ujung-ujungnya melakukan fasad, melakukan pengerusakan, ujung-ujung melakukan pengerusakan tetap. Minimal pengerusakannya, kalau kemarin apa? Laut di Pagerin, kemudian siap-siap buat diuruk. Kalau laut diuruk kan gak rusak kan? Laut tuh diuruk gak rusak kan? Kata siapa laut diuruk rusak? Malah bagus. Iya, secara dohiriyah, secara lahiriah, laut diuruk bagus dong ya. Pantai tidak kaku, bagus. Jadinya keren kayak gitu. Kita tidak sadar bahwa pengurukan laut itu juga merusak ekosistem. Orang-orang borongan yang tadinya bisa dapat ikan gampang, kan jadi susah dapat ikan. Ikannya nggak pada ada, ikannya pada hilang, habitatnya, ekosistemnya pada rusak. Akhirnya nelayan nggak pada dapat penghasilan. Kan itu merusak juga. Memang awalnya perkataannya yang uji buka, bikin kita kaku membangun ono dan ini. Tetap kalau orang-orang semacam itu dalam hatinya bukan tujuannya Allah, ujung-ujungnya pasti melakukan fasad. Wallahu la yuhibbul fasad. Dan yang lebih parah, wa idza qila ittaqillah, dan ketika diucapkan kepadanya ittaqillah fi fi'lik, bertakwalah kepada Allah ing dalam pegawaiane sira. Bang, abang ini udah merusak, udah dapat tobat. Abang ini udah jadi pengkhianat, udah dapat tobat. Akhodatul izzah. Ketika disuruh tobat, disuruh benar, dikasih tahu bahwa itu salah, akhodatul izzat, juput hu ing wong apa al izzat kesombongan. Hamalatul anfatu bawah ing wong al anfatu kebanggaan. Wal hamiyatu lan kegirasan alal amali ing atase nglakoni bil ithmi kelawan dosa. Alladzi umira bittiqoi, kang diperintah yaman bittiqoi kelawan ngandung dosa. Terus sudah salah orang-orang yang ribet yang termasuk dalam alam Islam ketika dikatakan ittaqillah, bang salah bang, udah jangan ngelakuin itu, nggak boleh itu, nggak perlu itu. Lah lu ngomong apa? Udah tenang aja, ini udah urusan gua. Udah lu jangan banyak ngomong, kayak udah bener aja. Itu tuh akhodatul izzah. Orang salah dikasih tahu, suruh kembali ke jalan Allah, malah ngelawan. Nah, orang-orang seperti ini itu cenderung punya sifat takabur, cenderung punya sifat aziz. Yang sifat aziz itu yang harusnya dimiliki hanya oleh Allah Subhanahu wa taala secara hakikinya. Tapi dia punya sifat aziz yang seolah-olah mampu menghantam semuanya. Bang, jangan korupsi bang. Alah, udah tenang aja, ntar polisinya gue yang bayar. Ntar dari polisinya mau ke pengadilan bang, pengadilannya gue yang bayar. Ntar bang di KPK-nya gue tutup. Ntar tenang aja. Pokoknya lu mah tenang aja, udah jangan kasih tahu gua urusan begini. Udah tenang aja. Namanya itu akhodatul izzah, punya kesombongan. Bang, ini kita ke Tangerang, ke Robinson kagak pakai helm. Takut aja pakai helm. Ntar kalau ditilang, udah tenang. Kita punya kenalan ini no, Pak Baskoro misalnya. Dulu Pak Baskoro masih tetap teleponnya Pak Baskoro. Pak Baskoro. Jadi ketika melakukan kesalahan diingetin, nyerengkal. Bang, ini bang, udah tenang aja. Ngapain begini dulu? Menurut aja apa kata gua. Itu namanya akhodatul izzah. Mudah-mudahan kita jangan sampai punya sifat seperti itu.
kita itu belajar punya sifat ketika salah kemudian diluruskan oleh orang nerima. Belajar seperti itu karena susah memang punya kesalahan kemudian dikritik oleh orang lain harus bisa nerima, agak sulit. Biasanya kalau kita punya salah itu dikritiknya harus langsung oleh Allah baru nerima. Kalau masih sama orang doang biasanya nggak bakal nerima. Permasalahannya itu dia itu aqdatul izzatu bil, kebanggaannya, kesohorannya dalam kesohoran melakukan sebuah kedosaan. Dikasih tahu gak mau nurut, dikasih ini gak mau percaya, udah fahasbuhu jahannam, maka utawi kang nyukupi nikman jahannam iku neraka jahannam. Orang kalau sudah dikasih arahan, dikasih petunjuk, dikasih nasihat, nggak mau juga, nggak nurut juga, dikasih perumpamaan juga tetap nggak mau patuh, udah siap-siap ya bakal jahannam, kebelangsang bakalan terpuruk-puruk apa ngesot-ngesot, udah nggak bakal bisa diapa-apain. Lama ntar bangkitnya, tinggal kita ngomong aja, gua bilang juga apa, tuh kan begitu aja kita ngomong, gua bilang juga apa, lu udah kasih tahu nih nggak percaya sih, itu fahasbuhu jahannam. Makanya kalau ada rekan-rekan, saudara-saudara, keluarga-keluarga di sekitar kita yang masuk ke dalam circle kemaksiatan, nasihatin, kasih tahu, gua nasihatin bener nih sebagai mama, gua sebagai encing nasihatinnya bener. Entar lu kalau udah nggak ada nasihat orang mah fahasbuhu jahannam, entar lu belangsak dengan sendirinya, ketangkap polisi, suruh nebus, suruh ini, di penjara lu 3 tahun, di penjara lu 5 tahun, nggak bakal ada yang nolongin. Habis di penjara, emang namanya bakal langsung haru? Kan tidak, lama proses. Orang bakal nggak percaya dulu, bikin SKCK, namanya jelek, daftar ke perusahaan ono nggak bisa, daftar ikut dagang sama kucing ngaji oni nggak dipercaya, ikut dagang kesono kemari nggak dipercaya juga. Itu fahasbuhu jahannam, karena awalnya tidak mau menerima nasihat, yaitu wa idza qila lahu taqillah, udah balik lagi kerja yang benar, jangan maksiat terus, jangan make, jangan mabok, jangan judi, jangan monong, jangan ini, jangan itu, nggak nurut juga, udah fahasbuhu jahannam. Dan yang lebih mengerikan, walabi salihah, orang itu bakal mendapat tempat tidur terburuk. Bahasa Allah itu dalam Al-Quran penuh dengan makna. Orang itu kalau sering nipu, kalau sering jadi orang munafik, terlalu sering membohongi orang, suka-suka menghancurkan kehidupan orang, menghancurkan tatanan sosial yang tadinya rapi jadi acak-acakan, duit orang dikorupsi, ujung-ujungnya lagi salihah, dapat tempat tidur yang jelek, sejelek-jeleknya tempat tidur. Al-firashulia, al-mihad itu artinya firosh. Firosh itu ya tidur lah, tempat gelelengan. Kok begitu sih kata Allah, malah dapat sejeburuk-buruknya tempat tidur. Sekarang kalau kita muhasabah diri, kalau kita habis melakukan sebuah kebohongan aja, itu tidurnya enak banget, gelisah. Jangan ke orang lain, dah ke bini ya ke bini, ngebohong ke bini, itu tidurnya sedikit nggak nyenyak, nggak tidur, mau dimeremin, nggak merem-merem, udah udah bantalnya udah enak, kasurnya udah empuk, ruangan tidurnya ada AC, tetap susah tidurnya karena kita punya kebohongan sama istri. Bayangkan jika kebohongan itu dilakukannya bukan hanya terhadap istri, ke tetangga iya,
utang sono di mari ke ini 100 juta, tutup lagi ke sono 200 juta, minjem lagi ke pinjaman online, ke tetangga, minjem ke sono lagi. Itu emang tidurnya enak? Enggak. Ngebohong lagi di sono, udah tenang. Ngebohong lagi di sini, udah tenang. Itu pasti alat tulis. Itu baru punya utang. Gimana orang yang tiap hari kerjanya nipu masyarakat, nipu rakyat. Makanya koruptor itu kenapa cepat mati? Koruptor kenapa cepat mati? Karena stres, tidurnya kurang. Boro-boro dia mau tidur, telepon lagi Pak, orang kejaksaan lagi meriksa kantor Bapak. Ada lagi WhatsApp masuk lagi Pak, Bapak besok panggil kejaksaan Pak jadi saksi. WA masuk lagi Pak, ini Pak hakim yang ini harus dikasih 500 juta dulu kalau enggak ini. Emang bisa gitu kayak gitu? Nggak bisa. Itu makanya Allah gambarkan wa huwa aladul hisab. Dia walabi salmiha, bahwa dia akan mendapatkan seburuk-buruknya tempat tidur. Dari tempat tidur yang enggak nyaman itu, hidupnya pun sudah bisa dibayangkan sangat tidak nyaman. Akan terus-terusan dikejar-kejar orang, mikir besok keluar rumah dari jalur sebelah mana. Di depan pasti ada polisi, di belakang ada intel. Mau kabur kemana? Akhirnya tidur gak bisa, kabur gak bisa, mata sembal, makan kagak enak. Orang kalau udah tidur gak enak, makan gak enak. Nah, makanya orang-orang Tionghoa, orang-orang Chinese, orang-orang sipit itu, saya dapat cerita bahwa orang-orang Chinese itu berani bayar mahal untuk bisa tidur enak sama makan enak. Pokoknya orang-orang Tionghoa itu kalau mau nginep di hotel, hotelnya harus mahal, harus enak. Kalau bikin kamar di rumah, itu kamar tidurnya harus senyaman mungkin. Kedua, orang-orang Tionghoa itu, orang-orang keturunan Chinese itu punya moto hidup, makan harus enak. Makanya makanan Chinese food itu nggak ada yang murah. Rajungan baru, ikannya baru mati atau masih hidup udah dibakar, cuminya yang masih putih. Lah kita rajungan sebulan yang udah dicium bau masih dimakan, kemudian cumi yang masih udah warnanya merah masih dimakan. Orang Cina enggak, orang Chinese enggak, yang seger-seger semuanya. Karena prinsipnya begitu orang Chinese. Kalau tidurnya nyenyak, makannya enak, hidup juga jadi enak. Jadi gitu, kalau mau belajar sama orang-orang Tionghoa, pokoknya bikin tidur enak, bikin makan enak, hidup pasti enak. Nah, terus balik lagi ke walabi salmihan, bahwa kita jangan sekali-kali punya sifat munafik. Karena kalau punya sifat munafik, belajar untuk tidak menjadi orang munafik, maka siap-siap saja kita akan memiliki labi salmihan. Na'udzubillah min dzalik. Pasti kita tidak akan nyaman dalam hidupnya. Kesono kemari serba salah. Ngomong kencang Haji Basori. Alah, lu ngomong apa kemarin juga ngomong kencang aja lu juga kemarin ngomong kencing ateng, kencing Ustaz Ateng. Ya, lu mah. Udah susah. Sono kemari, gelelengan lagi dikasih tidur, ujung-ujung setruk, mati, udah stres, makan gak enak. Kenapa bapak ini sakit gak tahu apa? Ternyata pas lihat kagak makan. Kenapa gak makan? Hawa pikiran. Dari mana hawa pikirannya? Kebanyakan nipu orang, selesai sudah. Ya. Jangan sampai kita dapat kriteria labi salmihan. Saya pakai Pak, lihat cukup Pak. 3 ayat yang tadi kita pelajari bersama. Pertama, bahwa orang munafik pasti ada di sekeliling kita. Tidak mungkin kita pungkiri, kita akan terhindar dari orang munafik. Kita berdoa kepada Allahnya, mudah-mudahan bisa menghadapi orang munafik. Jangan begini, jangan doanya.
semoga saya terhindar dari orang munafik, gak bisa itu. Ya, mudah-mudahan kita bisa menghadapi orang munafik. Doa berikutnya, mudah-mudahan kita jangan jadi orang munafik. Ya. Berikutnya, suudzon itu boleh dalam beberapa hal yang tadi saya katakan, kepada jahat, mantan jahat, musuh, ataupun orang-orang yang memang dicurigai akan melakukan kejahatan. Kemudian akibat terburuk dari orang-orang yang memiliki sifat kemunafikan adalah akan mendapat gelar aladul hisab dan kehidupannya masuk ke dalam kehidupan Nabi Salihah. Wa minan nasi may yashri nafsahu billah wa sadaqallah. Demikian tadi kajian